Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan terus menyatakan cinta kasih-Nya dengan memelihara hidup kita. Saat ini kita akan menerima pemberian hidup rohani kita lewat renungan dari firman-Nya. Tema renungan hari ini Rabu 23 Juni 2021 adalah mengapa takut. Bacaan firman terambil dari Injil Markus pasal 6. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Mari sebelum kita bersama-sama akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kembali kami bersyukur atas berkat-Mu. Engkau memelihara hidup rohani kami. Sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah. Urapi hati kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar kami mampu mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami. Dan Tuhan mampukan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami menyerahkan untuk kehidupan kami saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52. Di mana LAI memberikan judul Yesus berjalan di atas air. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau. Sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka dan berjalan di atas air. Ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti. Dan hati mereka tetap degil. Inilah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, perasaan takut adalah perasaan manusiawi yang dimiliki oleh semua manusia. Takut sebenarnya bukan berasal karena apa yang dihadapinya. Tetapi merupakan perasaan seseorang ketika berhadapan dengan sesuatu. Jadi bukan peristiwanya, tetapi perasaan orang ketika dia menghadapi sesuatu. Contohnya, ada orang yang takut pada ular. Sementara orang lain tidak takut, justru berani memegangnya. Sama-sama berhadapan dengan ular, tapi satunya takut, satunya berani memegangnya. Ada orang yang takut disuntik, tetapi ada orang yang biasa saja ketika disuntik. Sama-sama disuntik, tapi satunya takut, satunya biasa saja, karena itu perasaannya saja sebenarnya. Perasaan takut itu muncul
bisa karena pengalaman seseorang, pengalaman pribadi seseorang. Misalnya orang takut dengan lebah karena dia pernah mengalami disengat lebah. Tetapi bisa juga karena pengaruh dari perkataan seseorang. Misalnya perkataan orang itu menakut-nakuti dia sehingga dia menjadi takut. Jadi rasa takut itu bisa datang dari dirinya sendiri, tetapi bisa dari pengalaman diri sendiri, tapi bisa karena pengaruh orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, rasa takut itu sering muncul secara bersamaan. Misalnya ketika orang akan menjalani operasi. Bisa muncul perasaan takut dengan rasa sakit yang akan dijalani. Dia membayangkan dia akan kesakitan sehingga dia takut. Tapi juga sekaligus takut kalau operasinya tidak berhasil. Bahkan juga kadang-kadang takut karena besarnya biaya. Jadi kadang-kadang rasa takut itu muncul secara ganda, muncul dengan hal yang banyak. Di masa pandemi ini ada perasaan takut kalau tertular virus COVID. Tetapi juga takut kalau keadaan ekonominya menjadi menurun penghasilannya. Jadi rasa takut itu biasanya tidak tunggal, tetapi bisa ganda. Sehingga semakin memperberat rasa takut itu. Jadi kalau perasaan takut itu adalah ganda, banyak multi, sehingga semakin memperberat rasa takut itu. Akibatnya perasaan takut yang mencekam bisa berubah menjadi kepanikan. Ketika panik, orang tidak bisa berpikir jernih lagi. Pikirannya gelap dan tidak mampu melihat apapun, sehingga tidak mampu melihat lagi terang atau jalan keluar. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan firman Tuhan tadi juga mengisahkan bagaimana para murid menghadapi dua peristiwa yang menjadikan mereka ketakutan. Dua peristiwa itu dianggap mengancam mereka. Yang pertama, mereka merasa terancam dari keadaan alam. Yaitu angin sakal, angin ribut yang menimbulkan gelombang. Dalam Matius pasal 14 dikatakan gelombang. Dan laut bergelora. Yohanes pasal 6 dikatakan demikian. Gelombang laut yang bergelora karena adanya angin sakal dirasakan menjadi ancaman dan menimbulkan perasaan takut para murid. Inilah yang pertama. Yang pertama adalah ancaman yang mengancam mereka dengan adanya gelombang laut yang tinggi. Ancaman yang kedua adalah keadaan takut atau bahkan panik karena gelombang yang tinggi. Muncul Tuhan di tengah-tengah keadaan takut, di tengah-tengah panik adanya gelombang tinggi. Muncul Tuhan Yesus yang berjalan di atas air. Mereka menganggap Tuhan Yesus yang berjalan di atas air sebagai hantu. Hantu mengancam mereka. Sebenarnya yang hadir itu Tuhan, tetapi dikira hantu. Jadi dua macam ancaman ini yang menjadikan mereka dikuasai perasaan takut. Ada dua ancaman yang menjadikan mereka sangat takut waktu itu. Bapak, Ibu, Saudara, maka untuk menenangkan hati para murid, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini.
Jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Pertama-tama Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk tenang. Karena ketakutan menjadikan mereka telah kehilangan ketenangan hati. Dan tidak mampu melihat keadaan dengan tenang. Maka Tuhan berkata, tenanglah. Jadi pertama-tama mereka perlu menenangkan hati. Supaya bisa berpikir jernih. Tidak dikuasai rasa takut. Ini yang pertama. Ketenangan diperlukan untuk kita yang sedang menghadapi ketakutan-ketakutan. Ketenangan sangat penting supaya kita bisa berpikir jernih. Bisa melihat terang. Sesudah itu baru Tuhan mengingatkan bahwa yang hadir adalah dirinya. Yang hadir adalah Tuhan, bukan hantu. Jadi maaf, Tuhan dan hantu rupa-rupanya bisa dibalik saja kata-katanya. Perkataan Tuhan ini mengingatkan kepada mereka bahwa kehadiran Tuhan membawa ketenangan hati. Kehadiran Tuhan membawa ketenangan hati. Para murid hanyalah memperhatikan sesuatu yang mengancam hidup mereka. Yaitu hantu atau gelora ombak. Sampai mereka lupa bahwa mereka sudah menyaksikan kuasa Yesus yang luar biasa. Di mana Tuhan Yesus sudah memberi makan 5.000 orang. Sehingga mereka tidak berpikir bahwa Tuhan yang maha kuasa bisa berjalan di atas air. Mereka lupa akan kuasa Tuhan. Tuhan bisa hadir dengan cara yang luar biasa berjalan di atas air. Akibatnya mereka dikuasai rasa takut dan panik. Demikian juga biasanya kegagalan kita atau orang beriman untuk hidup tenang tidak dikuasai rasa takut. Itu karena kita tidak mampu. Kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Perhatian kita hanya tertuju pada sesuatu yang kita anggap mengancam hidup kita. Kita hanya memperhatikan ancaman itu. Tidak memperhatikan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita yang siap menolong kita. Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kita adalah Tuhan yang punya kuasa tanpa batas. Maka tidak ada satupun yang mustahil untuk dikerjakan oleh Tuhan dalam menolong kita. Seperti Tuhan Yesus yang hadir menghentikan gelombang yang dianggap mengancam mereka. Saat ini banyak hal yang kita anggap menjadi ancaman kehidupan kita. Tapi mari kita melihat bahwa jangan kita hanya melihat ancaman-ancaman itu. Mari kita melihat Tuhan. Di mana Tuhan mengingatkan supaya kita bisa tenang. Menenangkan hati sehingga kita mampu melihat kehadiran Tuhan yang menyapa. Yang siap menolong kita semua. Tuhan memberkati kita. Mengapa kita takut? Karena kita tidak mampu melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas renungan, atas firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama saat ini. Yang pada intinya Engkau ingatkan untuk tidak takut. Mengapa kami sering dikuasai rasa takut? Karena memang ada banyak hal yang kami anggap mengancam hidup kami. Kadang-kadang ancaman itu kami rasakan bukan sesuatu yang tunggal. Bukan hanya satu tapi banyak ancaman.
Sehingga kadang-kadang menimbulkan kepanikan dan kegelapan hati. Hati kami tidak tenang karena ancaman-ancaman itu. Tetapi Tuhan mengajar kami dengan firman-Mu tadi Tuhan. Di mana kami Engkau ajar untuk bisa tenang. Menenangkan diri. Sehingga kami mampu melihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan. Tuhan, terima kasih firman-Mu saat ini. Biarlah kami boleh memegang itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk keadaan bangsa negara kami Tuhan. Engkau mengerti saat ini untuk wabah COVID-19 Tuhan. Terasa yang terjangkit semakin banyak Tuhan. Kami mohon lindungilah bangsa kami. Lindungilah rakyat bangsa kami dari sakit penyakit terutama dari COVID-19 ini Tuhan. Berkati pemerintah bersama dengan rakyat dan para relawan untuk bekerja sama mengatasi merebaknya pandemi saat ini. Sadarkan orang-orang yang tidak mau mengerti, tidak mau menjaga diri, menjaga kesehatannya dengan melakukan protokol kesehatan Tuhan. Para tenaga medis dan relawan Tuhan berkati. Tuhan pimpin dan jalannya vaksinasi berjalan dengan baik Tuhan. Sehingga banyak orang terlayani dan semakin banyak yang mulai menjadi kuat dibandingkan ketika belum menerima vaksin. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk gereja-Mu supaya Engkau pakai dalam pelayanannya di tengah-tengah pandemi seperti ini. Berkati khusus GKJ Sarimulyo, Engkau berkati untuk warga gereja semuanya Tuhan dampingi. Tuhan berkati satu persatu. Tuhan berikan pertolongan, kekuatan, perlindungan, bahkan Tuhan pelihara satu persatu. Biarlah warga gereja, Kau berikan kekuatan menghadapi perasaan-perasaan takut yang kadang-kadang muncul dalam situasi seperti saat ini. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dilakukan oleh majelis gereja-Mu, oleh komisi, oleh badan apapun yang ada di gereja-Mu di sini, Kau berkati semua. Kami berdoa untuk warga gereja yang lanjut usia. Berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Tie Mangun Sentono, Bapak Seso Prayitno, Bapak Sarun, Ibu Esther Subianto, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Ibu Mardi Utomo, Ibu Wagina Paijo. Tuhan dampingi para orang tua kami ini. Kami juga berdoa bagi yang sakit dalam pemulihan. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Bapak Jonathan Purwoko, Ibu Lawiem Suparman, anak kami Amoresa, Bapak Sudarsono, Bapak Wilson Siagian, Bapak Ngatimin, Bapak Ibu Budiandono, Ibu Retnowati Maturesi, Bapak Warsito Tomo, Ibu Siwiati, Bapak Rasdiman, Bapak Stiantono, Bapak Labardio, Bapak Sugiyartono, Ibu Endang Wardaningsih, Ibu Ajeng Mahanani, anak Aro Mahatma, saudara kami terus Windra Tuhan, saudara Yunan Widyatmoko, juga Ibu Suwarni, berkati semua yang sedang sakit dalam pemulihan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah, yang mencari sekolah yang lebih tinggi. Tuhan berkati, lindungilah anak-anak kami dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya. Kami menyerahkan semua doa kami ini
Hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian Bapak Ibu dan Saudara sekalian, renungan hari ini. Kita berjumpa lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.